Kemarin kita sudah bahas tentang instrumen investasi, obligasi, dan reksadana. Kali ini kita akan bahas lebih dasar tentang instrumen investasi emas. Jadi apa itu emas? Emas itu berasal dari luar angkasa, bukan berasal dari bumi. Emas itu sudah ada sebelum bumi terbentuk. Emas itu berasal dari sebuah meteor yang jatuh turun ke bumi. Dikarenakan emas itu berasal dari luar angkasa dan bukan di bumi, yang dimana untuk mendapatkan emas itu sangat-sangat sulit. Jadi emas dipercayakan sebagai alat transaksi pada tahun 600 sebelum Masehi oleh para manusia. Dan sejak pada tahun itu, emas digunakan sebagai transaksi untuk beli roti, untuk beli makanan, untuk beli pakaian. Manusia mulai percaya sama emas. Tapi sayangnya, karena emas itu sulit untuk dibawa dan berat, ya kan, kalian mau beli ini itu harus dikiloin dulu. Kalau mau belanja ke pasar harus bawa emas berkilo-kilo, yang mana emas itu sangat berat, ya kan. Jadi pada tahun 1971, emas itu diberhentikan sebagai alat transaksi. Tapi emas itu dijadikan komoditas atau aset. Nah, ada macam jenis emas saat kalian mau berinvestasi, ya kan. Ada itu emas digital, ada emas fisik. Kita akan bahas emas fisik dulu, yang dimana emas fisik ini bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, bisa kalian gunakan. Ya, tidak sama saja dengan emas digital yang cuman kalian milikin doang. Emas fisik ini adalah beberapa macam. Yang pertama itu ada emas dalam bentuk perhiasan. Yang mana emas dalam bentuk perhiasan ini sering digunakan oleh ibu kita, nyai kita saat berinvestasi emas. Tapi berinvestasi emas dalam bentuk perhiasan ini bukanlah pilihan terbaik untuk kalian yang ingin berinvestasi emas. Tapi kalau tujuan kalian hanya ingin mempercantik diri sekaligus ingin berinvestasi, itu adalah pilihan yang paling bagus. Kenapa saya bilang berinvestasi emas dalam bentuk perhiasan ini nggak cocok untuk kalian ingin berinvestasi secara panjang? Karena satu, ada banyak potongan saat kita membeli emas dalam bentuk perhiasan ini. Dan belum lagi, market maker itu bisa memanipulasi harga emas pada saat itu. Entah itu dia bikin harga emas tinggi, entah dia itu bikin harga emas lebih rendah, ya kan? Berinvestasi dalam bentuk emas itu kalian juga harus membayar namanya operasi dalam pembuatan emas. Yang dimana kalau kalian mau beli investasi emas dalam bentuk perhiasan ini, dimana kalian harus membayar operasi dalam pembuatan perhiasan, kena supply, pajak, dan ada kemungkinan kena manipulasi oleh market maker. Dan yang kedua ada namanya emas antam. Yang mana emas antam ini adalah pilihan yang terbaik untuk kalian yang ingin berinvestasi emas dalam jangka panjang. Dan juga manfaat saat berinvestasi emas antam ini lebih bagus. Misalnya nih kalian berada di luar negeri, entah itu Amerika, Malaysia, Singapura, dan di situ kalian butuh uang. Tapi kalian nggak punya uang, kalian cuma punya emas. Ketika kalian menjual emas perhiasan di luar negeri itu sulit untuk laku. Atau bahkan bisa laku tapi di harga yang sangat-sangat murah. Sedangkan Sedangkan kalau kalian mempunyai emas antam, kalian jual di luar negeri, kalian akan mendapatkan harga sesuai dengan harga yang ada di negara Indonesia ini. Dan itu bagusnya. Dan lanjut ada namanya emas digital. Jadi cara kerja emas digital ini seperti apa sih? Jadi gini, kalian membeli emas, tapi yang memegang emas itu bukan kalian. Yang memegang emas itu adalah aparatnya. Misalnya kalian beli emas digital di Dana. Yang memegang emas kalian adalah yang pemilik Dana tersebut. Atau kalian beli emas di Tokopedia, Tokopedia emas, atau di aplikasi lain yang untuk beli emas. Dan lanjut ada namanya XAUT. Jadi XAUT ini adalah emas tapi dalam bentuk kripto. Dan bagusnya saat berinvestasi emas di XAUT ini, itu kalian akan mendapatkan harga sesuai dengan harga asli emas tanpa ada manipulasi dari market makernya, juga biaya tambahan lainnya ketika kalian membeli. Gimana, sudah tertarik dalam berinvestasi emas? Kalau tertarik, nanti saya akan bikin video tentang aplikasi rekomendasi untuk beli emas digital menurut saya yang paling bagus.